Apakah misalkan yang tadi Mas Robi bilang sedikit melenceng nih, kita ngomongin pindah agama? Iya, saya sih melenceng ya, soalnya bosan Posisi sekarang lagi pindah agama nih? pindah agama. Udah lama mas pindah agamanya. Oh, udah lama ya? Udah lama. Sebetulnya nggak masalah kan? Nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah ya sebetulnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di Neci 03 TV channel. Sekian lama memang kita sudah tidak upload, sudah lama tidak bertemu kok di TV channelnya. Hari ini kita mulai dengan narasumber yang masih member Neci 03 juga, tapi dia juga penggiat di otomotif juga. Koleksinya mobilnya masih bagus juga. Nanti kita tanya-tanya sekalian. Selamat datang Om Robi. Ya, ketemu kembali di acara Neci 03 TV ini. Apa kabar Om? Baik mas. Alhamdulillah. Boleh mau Mas, mau Om, boleh, nggak ada masalah. Oke, Om Robi ini koleksinya banyak. Dia juga punya hobi otomotif, nggak di mobil Eropa. Dia lebih ke mobil Jepang juga dia suka. Kemudian beberapa koleksinya juga sempat menjadi trennya anak muda di kota Bandung. Kemudian lebih ke beberapa jualan ya Mas ya, jualan dildo bekas ya. dildo bekas ya, dildo second. Ada ulang tahun. Nah kalau dildo bekas itu sama ada keterangan min condition Ada gitu ya. condition, ada yang robek-robek dikit. Berarti bisa dibenerin ya. Beli gitu kan. Oke. Masih bisa dibenerin ya. Berarti buat teman-teman yang memang mau Ini mau di salon juga bisa. di salon ya, biar lebih mengkilap ya. Oke. Sip. Oke, Mas Robi, sekarang nih Mas Robi itu memang lagi serius ke apa sih sebetulnya? Kan dulu Mas Robi itu kan sebetulnya secara profilnya kan memang dulu sempat tren dengan Robi Aircoupe ya. Aircoupe sih sudah. Sesudah Sekarang sih udah enggak ya. Ya. Aircoupe-nya kita ganti pakai Air20. nggak dulu Aircoupe tahun berapa itu Mas? Aircoupe itu mulai 2010 ya. 2010. Oke. 2010 sampai vakum itu saya pribadinya vakum di 2016 ya. Si Aircoupe sendiri dulu apa sih sebetulnya? Lebih ke modifikasi, aksesoris. Lebih ke jualan aksesoris part second JDM ya. Oke. Dulu udah jualan pelek juga kayak sekarang. Udah, kalau udah, Recaro udah, sunroof juga saya jualan Oh, dulu. jualannya. Dulu masih banyak ya sunroofnya ya. Masih banyak, sekarang Oke. udah enggak ya mas ya. Susah ya sebetulnya sekarang. Susah masuknya mas. Ya. Oh, Aircup atau Aircoupe sih sebetulnya? Aircoupe kalau dulu. Aircoupe tuh apa sih singkatannya jadi? Aduh, Lupa ya. Kayaknya dapat ngambil dari mana gitu. itu Aircoupe itu sebetulnya dua nama dulu, nama saya sama ada partner saya satu. Oh, merger ya? Iya. Nah, orangnya udah nggak ada sekarang. Dia juga berdiri sendiri, saya juga sendiri. Oh, sering terjadi ya di kota-kota besar ya hal seperti itu, dinamis. Iya. Ya. Jadi masih inisial namanya nggak mau diomongin sama. Sebetulnya saya sama Ardi Kupret dulu. Oh, Ardi Kupret. Oke, selamat jumpa lagi dengan Ardi Kupret. Kalau nonton ini tolong di remind masa-masa lalunya dulu ada apa sama Mas Robi. Mungkin nanti bisa collab juga sama Neci 03 TV, bisa bareng podcast lagi sama apa siapa namanya tadi? Ardi Kups. Ardi Kups. Masih dia di Masih di otomotif masih, cuman kemarin juga dia kayaknya bikin mobil-mobil untuk abri ya. Oh, oke. Tubular. Misalnya nanti kreatif bisa dicatat buat next podcast berikutnya. Nah, di masa kevakuman 3 tahun tuh apa tuh yang dikerjakan sama Mas Robi itu? Masih jualan kah di bidang yang lain? Apakah kuliner apa gitu? Kuliner ada Ada ya? jualan juga masih, cuman barangnya nggak nambah, hanya ngabisin stok aja waktu itu. Oh, berarti masih banyak dong ya stok-stok waktu zaman di Aircoupe itu ya? Sekarang sih kayaknya udah habis ya. Oh, salah satunya yang ada member Neci 03 ngaku-ngakunya kenal sama Mas Robi. Dia ngerasa so dekat sama Mas Robi, beli pelek Carlson yang Kita kemana? ya orang itu emang ya udah lama hilang kan, itu emang udah lama hilang ya. Jadi dia katanya dia sempat ngomong sama saya juga kan. Padahal saya udah di depan itu waktu itu. Mau beli peleknya di Om Robi katanya gitu. Oh ya, Om Robi Titiran, saya bilang kan gitu. Ya.
Ada ya Om Robin? Ada, saya ada di depan. Tapi orang itu nggak nanya ya? orang itu senyum sama Oh, saya berarti dari dia so kenal, so dekat deh, padahal nggak kenal ya. Oke. Buat yang merasakan nanti komen aja ya. Yang buat merasakan ya. Itu salah satu koleksi yang memang bukan koleksi. Itu mungkin beberapa stok jualan ketika zaman di Aircups dulu yang masih tersisa di. Iya, tapi yang di itu sebenarnya velg saya. Ya anggap aja dia Mawar namanya. Oke, Iya. siap. Oke. 2010 ke 2016 masih di Aircup, kemudian sekarang 2019 jalan lagi 2019 saya jalan lagi dengan nama yang enggak, namanya ganti jadi R20. Oke, R20. R20 ini apa sih sebetulnya? R20 itu sebetulnya R sih dari Robby ya. Oke, 20 masih tetap itu Robby ya. Nggak Riri gitu ya, nggak ya Reni gitu ya. Itu bisa dikesampingkan Oke, sebenarnya. oke. Salam buat Mas Riri Doyok. Jangan lupa komennya Mas Riri Doyok. Kalau nggak Mas Riri Doyok Poni ya, apa ya dia? Darsik. Ya, boleh. Siap. 2019 masuk ke bisnis R20 ini. Iya. Masih di bisnis yang sama? Masih di yang Oke, sama. masih di sama. Oke. Jadi Mas Robby ini sekarang dengan nama R20 bisnisnya memang tidak jauh dari dunia otomotif. Dia lebih jualin barang ya Mas ya, jual barang dan spare part nggak ya? Spare part sih sekarang enggak Enggak ya. ya? Saya lebih banyak ke velg. Velg juga JDM ya. Jadi Saya, oke, sama Recaro paling ya. Karo. Kalau part-part lain by order aja paling. Sepeda katanya udah mulai juga ya Mas ya, sepeda lipat ya. Sepeda ada. Dan Mas Robby ini Padang banget lah, bisnisnya kuat. Kalau cerita secara orang Padang kan bisnisnya kuat. Kalau orang Tasik kan lebih kuat, nggak kreditkan Mas. Emang bener kan? Ya, orang Padang dagangnya jagoan, orang Tasik nggak kreditkan, barbershop pasti orang Garut. Ya, dengan tulisan 3 RUT, dibaca 3 Garut. Oke, kembali lagi balik ke masalah R20 nih Mas. R20 itu sebetulnya lagi ngerjain project apa nih sekarang nih gitu? Nggak, misalkan project pasti setiap apa kan sekarang lagi main di Poles ya? Atau apa sih sebetulnya sih? Iya sih, saya Poles ya? Poles ya, salon ya. Itu salah satu bisnis barunya di R20 selain di jualan tadi Iya. otomotif. Tapi apa nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Justru bagus ini buat teman-teman yang lain kalau semuanya memang pengen lihat, bisa lihat di profilnya Mas Robby. Nah, ini persaingan banyak nih Mas ya. Persaingan banyak. Apa sih yang bisa membuat dalam pemikiran Mas Robby nih? Oh, gue kayaknya harus bikin kayak begini nih. Gue harus bikin begini. Di samping kualitas dari pekerjaannya Mas Robby sendiri ya. Ini dari segi promosinya nih, apa nih yang dipikirin? Kalau saya sendiri soalnya bikin ini nggak sengaja Mas. Berangkat dari hobi? Berangkat dari hobi. Atau butuh? Butuh juga Oh, iya, buat iya. makan. Ya. Malu-maluin pakai celak, kamu butuh buat makan, kasihan. Ya gitu. Lanjut ya, oke. Daripada new IC di pinggir jalan. Iya buat benar. panas. Iya, itu party terus sama teman-teman dari tikus geng sana tuh. Party. Saya dulu udah buka, tapi nggak di Bandung. Ya, oke. 2000, sekitar 2001 lah ya. Saya Di mana buka tuh, Mas? Di Padang. Oh, Mas dari Padang. Iya. Saya pikir Mas dari Jawa, makanya tadi saya panggilin Mas. Udah harusnya saya panggilnya ya. Ya. Gimana dah? Padang sampai 2000 masih Oke. jalan. Oke, jalan di Padang. Cuma saya Nasi Cie, 2008 dah. pindah ke Bandung. Oke. Saya ninggalin, jadi tinggalin sama teman saya di sana. Nah kemarin itu saya dapat Alphard itulah, saya posting. Ternyata Oke, ada oke. yang mau, ada yang mau. Ya udah lanjut sampai sekarang jadinya. Oke. Kalau saya pribadi sebetulnya niatnya itu nangkepnya bukan anak mobil ya. Saya buka salon. Mas lihat di depan tempat saya tadi banyak Oke. parkiran Ya. yang orang hanya perlu mobil, terus mobilnya pengen bersih. Tadinya hanya itu. Ya. Jadi Mas Robby ini selain di apa tadi sebagai customization
shop ya, di customization shop. Ada bisnis lain juga, yaitu lebih di apa sih sebetulnya disebutnya detailing, atau orang tuh kayaknya lebih familiar dengan salon ya bahasanya ya, salon mobil ya. Karena saya dari dulu jadi saya lebih nyebutnya ke salon ya, bukan ke detailing ya. Detailing biasanya yang sekarang pada bilangnya detailing ya. Oh gitu. Jadi Mas Robi masih pegang nama salon mobil ya iya. sebetulnya. Tapi sama sebetulnya, salon mobil sama detailing itu sama sebetulnya ya. Oke. Oke teman-teman Neci 03 TV, teman-teman juga bisa lihat atau sosmednya di apa Mas? Saya Punya bisa di R20. R20 Garage. S20 Garage. Jangan lupa juga nanti IG-nya W210_Bandung. Nanti bisa di like juga. Bisa dilihat juga profilnya Mas Robi. Bisa dilihat juga beberapa project si bisnisnya Mas R20 ini. Nah, berkaitan dengan bisnis atau projectnya R20 ini. Untuk promosinya apa sih yang dilakukan sama Mas Robi nih? Misalkan masih sendiri aja main di IG. Saya sih masih main di IG sama di FB aja ya Mas ya. Nggak ada kepikiran buat bikin YouTube channel gitu. Nah, ini rencana nih kalau Kan ini lagi happening banget ya, orang-orang kan pada bikin kalau YouTube channel. jadi kita juga mau Mas. Cuman nggak tahu ya bisa jalan apa enggak. Doanya aja deh. Ya. Coba deh nanti teman-teman anak-anak alay itu diajakin jadi timnya. Itu sih udah jadi Oh tim. iya, udah ya. Oh iya, saya lupa. Saya pikir tuh anak-anak alay itu timnya Mas Robi ya. Maaf. Oh, kelihatan banget sih alay-alay itu. Dari baju alay banget kan, kuning gitu kan. Pastikan setidaknya punya kecenderungan menjual barang-barang atau aksesorisnya di mobil. Tentunya punya koleksi mobil yang masuk kategori apa ya, rare atau kondisi koleksi mobilnya yang memang nggak biasa lah dibanding orang lain. Punya mobil apa aja nih Mas? Pernah misalnya ceritanya, oh gue pernah punya Barong, gue pernah nggak? Barong sih enggak ya. Paling yang aneh apa ya? Mobil sih biasa semua Mas, nggak ada yang aneh-aneh ya, saya. Ya. Dulu pakai apa aja? Sampai sekarang nih koleksinya apa aja nih? Kalau sekarang sih tinggal CLK aja ya. CLK ya. 208 ya. W208 ya, 230, 320 230 kompresor. kompresor. Ya saya ingat sama teman saya dulu ada juga di Neji juga, dia pakai CLK juga. Sombong banget orangnya waktu itu. Tapi udahlah, dia dulu kan. Tahu saya orangnya. Coba CLK juga. Ya saya nggak bisa apa-apa Mas. Ya ketika dia, oh mobilnya CLK ya udahlah. Orangnya sombong banget dia sih. Ya buat orang yang merasa, tolong nanti komen sama like aja nanti di YouTube-nya. Lanjut Mas. Pernah punya, sekarang CLK ya? CLK 230 kompre masih ada, tahun? 98 ya. Oke, tahun 98. Kemudian sebelumnya? Saya pernah pakai 210 juga ya? 210 pernah. 210. 202. 210 berapa kali Mas? 210 dua kali ya. Yang facelift sama yang non facelift. Ya, oke. 202 juga pernah. 202. Tapi itu cuma sebentar sih, cuma 2 atau 3 bulan. 124 S124 juga pernah, 108 sama 115 ya. Ya, 115 tuh mini ya? Oke. Itu kan jauh berbeda ya antara mini tahun berapa, 75? Ini saya 67. Oh, lebih tua lagi. Saya pernah pakai itu 67. 67 yang dapat dari orang Setiabudi itu ya? Iya, Oke. yang merah yang full ori. Ya, yang ada bekas kena goresan tambang gitu ya. Saya pernah pakai 76 dua kali saya pakai. Oke. Nah, 71 juga pernah sih kaca. apa sih yang gini? Sekarang tuh kan si mobil itu harganya udah selangit Mas. Ya kan? Cerita W115 harganya udah. Betul, saya juga ada sedikit penyesalan juga. Ya, gitu loh. Nah, menurut Mas Robi nih, apakah worth it untuk pada saat ini ya kita berinvestasi di harga mobil yang memang sebetulnya udah luar biasa sih gitu kan ya. Kalau saya pribadi sih ya, untuk ngambil sekarang sih udah nggak mau ya. Oke. Soalnya bahan aja itu udah di atas 100 ya. Tapi sebetulnya sih nilai investasinya masih naik terus. Ya, oke. Cuman harga sekarang udah terlalu tinggi kalau saya bilang ya.
harga terlalu tinggi atau memang unitnya memang udah langka? Unit sih kayaknya masih ya. Masih banyak ya? Masih Masih banyak. banyak ya? Cuman udah di tangan kolektor semua kayaknya ya. Berarti kalau seumpamanya untuk pendapat Mas Robi ini kayaknya kurang worth it ya kalau terlalu berinvestasi di situ. Nah, Mas Robi juga kan punya beberapa koleksi di mobil-mobil yang brandnya bukan di brand mobil Eropa ya, di mobil Jepang gitu loh. Nah, saya lihat juga Mas Robi ada Alphard, kemudian ada Brio. Mas Robi itu investasi nggak sih di mobil-mobil Jepang itu? Atau memang kebutuhannya berbeda? Kalau mobil Jepang sih sebetulnya hanya untuk pemakaian aja ya. Ya, jadi lebih ke daily ya, pemakaian misalkan kebutuhan rumah tangga gitu ya. Oke. Aktif juga di komunitas di luar Mercy? Di luar Mercy, saya sempat ikut di OS ya. Tapi OS Old School Syndicate. Old School Syndicate. Itu berarti kurang lebih retro lah ya. Retro ya, betul. Coba Di Bandung Mas? Bandung. Oke. Masih ada temennya? Masih pada ada sih. Masih Masih ada. Koleksi masih bagus-bagus ya? Masih saya aja yang udah nggak punya mas. Oh iya, Mas Robi tinggal yang CLK aja sih sebetulnya yang Ada satu lagi sih 260. Cuman udah keburu males ngebangun mas. 260 apa? Boxer ya. Oh, 220? 260 tahun 86. Oh, ada 260 ya? Ada. 124 itu. 124 mas. Saya baru tahu tuh N26. Yang ngebedain apa? Kan umumnya W124 tuh ada E200, E220 mungkin E220 sama 320 umumnya ya. Ya ada 300, ada 200 yang 300 kan, oh ya cerita 86 ya, 86 itu 200, 230. 300, 230 sama 300 ya. Yang 260 bedainnya apa? Mesinnya 2600 ya. Cuma mesin aja yang beda. Mesin 2600. Yang lainnya sama. Kebetulan saya punya itu sunroof. Bawaannya sunroof. Oke. Harusnya ortopedik semua, tapi saya dapat udah Yang dalamannya berarti sudah elektrik semuanya. udah elektrik. Sudah. Udah elektrik seat berarti kan. Tilt steeringnya naik ke atas ya? Tilt steering nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Cuma dapat sunroof. Terus Harusnya ortopedik kalau ngeliat VIN number. Cuman saya itu memang pesanannya khusus ya atau mungkin bekas kedutaan ya kalau saya nggak salah itu. itu unit masih ada? Unit masih cuman dibilang kayak bangke ya sekarang ya. Oke nih buat temen-temen nih ternyata Mas Robi masih punya koleksi yang rare item, masih ada 260. Saya juga baru tahu sebetulnya ada 260 nih gitu loh. Nanti kita buka-buka buku primbon lagi 260 tahun 86 ya. 86 mas. Lengkap ya, lurus semua surat ada. Lurus. Dari Kedutaannya ada. kalau boleh tahu dari mana tuh unitnya? Unitnya ada di bengkel di Pasteur ya mas. Oh, silakan nanti dicari bengkel Pasteur. Soknya tempuan nggak bengkel Kalau asal ada yang mau tadinya. mangga kok, telepon saya juga Oke, boleh. nah udah ada cluenya. Biasa ada komisi lah, kita mah ada calon. Gampang lah, komisi dimsum aja ya. Aman. Oke. Kita udah cerita banyak tentang komunitas. Sebetulnya sih Mas Robi yang saya tahu juga nggak begitu nggak begitu banyak komunitasnya, tapi memang ada ikut di beberapa komunitas. Nah, menurut Mas Robi nih apa sih keuntungannya? Apa sih apa sih enaknya? Apa sih nggak enaknya ikutan klub atau ikutan komunitas? Kalau enaknya, kalau buat saya sebagai pedagang buat ini ngebantu Banyak jualan link saya. ya, betul ya, betul. Memang sebetulnya kan di komunitas tuh kita tuh banyak info ya, mau berkaitan dengan part, berkaitan dengan aksesoris apa segala macam. Iya, betul. Apalagi di dalamnya kalau misalnya ada teman-teman yang jualan juga jadi sekalian ya. Apa Mas? Selain dari sisi jualan, apa yang nggak usah ngomongin masalah manfaatnya, yang nggak sukanya apa gitu kan, biar kita bisa share sama teman-teman Yang nggak sukanya racunnya terlalu banyak Mas, kalau di klub itu ya. Madu Madeudu. Nah, garing sih sebetulnya sih. Oke. Terus masalah racun aja ya, sebetulnya masalah racun. Temen yang lain pakai apa namanya? Peleknya ring 20, kita di apa namanya, di kalau bahasa sekarang mungkin dibully ya. Iya. Pakai pelek ori dong gitu. Itu teman saya dulu gitu.
Ada, udah pulang sih, ada, udah tadi kesini udah pulang orangnya. Sama pakai CLK juga. Lu kalau mau pakai pelek ori. Tapi itu emang bener. Iya. Kalau beli Ya sebetulnya statementnya benar, cuma waktu itu memang saya nggak suka sama gaya ngomongnya mungkin ya. tapi sekarang jadi soy kan kalau. Ya, Hanya kalau nggak ya, salah. ya, masih agak sebel juga sih sama dia hasil koleksi. Oke. Sip. Nah, Mas Robi punya tips and trick nggak? Sebetulnya ini template ya, sebetulnya template sih. Orang juga semua udah pada tahu lah. Cuma kalau menurut Mas Robi, kalau ada orang mau beli mobil yang udah masuk ke klasifikasi rare item atau misalnya udah mobil kolektor, kalau menurut Mas Robi, nggak usah ngomongin kolektor deh, kalau kolektor terlalu berat sih ya. Maksudnya ke mobil yang hobi nih. Kalau menurut Mas Robi nih, mau orang kalau misalnya suka mobil, mau beli mobil yang hobi, mesti kayak gimana sih? Apa yang pertama harus dilihat? Terus apa kita harus menentukan dulu? Gue suka mobil ini sih karena apa? Iya kalau itu sih pasti ya. Udah jelas ya. Harus sesuai selera dulu ya. Senangnya gimana? Satu selera berarti ya. Oke. Mobilnya gimana? Terus nanti tinggal sesuaikan sama budget ya. Budget. Iya. Oke. Berarti Kalau selera ditentukan dulu. Iya. Budget. Budget ya. Terus? Soalnya kalau udah rare item gitu udah pasti harganya tinggi. Oke. Sudah tidak di luar. Oh, sudah di luar. Dari harga pasaran sih jauh banget. Jauh banget ya. Betul. Nah, dunia otomotif ini luas ya Mas ya. Ada beberapa teman yang senang di otomotif yang memang karena senang pergaulannya. Ada senang di otomotif memang dia senang banget sama salah satu mobil atau ke otomotifnya. Mungkin lebih ke dragnya, lebih ke speednya mungkin, gitu, lebih ke aksesoris atau lebih kemana nih. Dan ada juga ada beberapa orang mungkin senang di otomotif tuh lebih ke modifikasi, ya kan? Ya. Nah, menurut pandangan Mas Robi atau bukan menurut pandangan sih gini, modifikasi itu ada modifikasi apa aja sih sebetulnya yang orang saat ini melakukan modifikasi? Misal nih modifikasi merubah total si mobil itu tampilannya. Kalau saya pribadi sih modifikasi saya nggak seneng yang terlalu aneh-aneh ya. Oke. Tetap ngambilnya ke simple aja. Terus enak dilihat. Oke. Gitu. Kalau udah terlalu banyak perubahan kadang suka malah jadi aneh ya kalau Ya, saya bilang. berarti kan standar-standar ya misalkan satu mungkin sepatu kali ya. Ya sepatu kalau saya seneng main di dekal. Dekal, oke. Satu lagi syaratnya kaca film harus terang. Oh, oke. Mobil kaca film gelap sebagus apapun buat saya itu jelek. Berarti dalaman harus bagus ya? Iya. Dalaman harus bagus ya. Oke. Nah, yang lagi tren sekarang apa sih modifikasinya yang tren sekarang? Kalau tren sekarang Menurut pandangan Mas Robi nih, yang tren sekarang orang apakah lebih ke apa ya namanya eksterior yang lebih di rata-rata sih masuk ke eksterior. Eksterior ya. Eksterior. Sepatu lah ya. paling penting sepatu ya? Itu lebih kelihatan sama orang banyak ya sebetulnya. Ya. Nah kan sekarang tuh sempat jadi tren juga ya beberapa pemakai mobil-mobil Eropa juga nggak pakai tunernya Ya. mobil itu. Nah menurut pandangan Mas Robi seperti apa tuh? Kalau saya pribadi juga makanya nyebrang ya Om. Nyebrang ya? Mm-mm. Mas Robi pakai apa nih? Yang nyebrang punya Mas Robi pakai apa nih? Misal, contohin aja. Saya pakai CLK. CLK oke. Velgnya saya pakai Harji. Harji itu biasanya di tuner BMW ya. Kalau teman-teman otomotif bilang itu kayak yang Pindah agama ya. pindah agama ya sebetulnya disebutnya. Oke. Mas Robi, saya lihatnya di profilnya Mas Robi bahwa Mas Robi itu sebetulnya bukan sebetulnya Mas Robi kan tulis ada tulisannya otomotif customization shop. Ya. Apa sih artinya teteh? Mas berarti nge-stall IG saya dong. Iya dong, kita kan stalking Di like dulu, aja. di follow dulu dong kalau gitu. Udah. Cuman ini yang nge-follow Mas Robi nggak ada yang apa gitu, nggak ada ya, nggak ada yang suka. Nah, oke lanjut. Siap. Ya customizing shop sih sebenarnya saya lebih ke ada jualan saya di velg, Oke. di Recaro, apalagi ya perintil-perintilan lah kebetulan Yang depan, saya Mas. sih sekarang lagi
fokusnya ngebangun ke Alphard mas. Oke. Lagi ngeracunin dibikin hybrid ANH10. Ah. Sedikit melenceng dari Mercy gak apa-apa. Nggak apa-apa, ya, nggak Mas? apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, cerita apa tadi mau explore si Alphardnya jadi Jadi hybrid lah, wannabe. oke. Lebih ke lampu depan, Oke. lampu belakang, bumper. Soalnya kan si mobil itu dibilang mobil orang tua kali ya selama ini ya. Oh, ya, ya. Lebih ke apa ya? Mobil udah murah untuk keluarga-keluarga muda lah gitu sekarang ya kayaknya. Ya, ya, Udah banyak mulai banyak yang pakai ya. Ya, Range harga 100 ya. sampai 200-an ya. banyak yang testimoni orang, lu ngapain beli salah satu merek Ya. harganya sama, salah satu brand yang sama. Ya, Avanza ya waktu itu yang diomonginnya, lu mending ngambil ini, benar. Gitu. Nah, jadi customize-nya ada beberapa part yang kita bisa langsung pasangin di sini. Ada yang kita cuma jual aja. Oke, termasuk velg yang ada di sini. Ya, velg juga kita jual nih, ada beberapa. Tapi semua ada baru, tapi dikit lah ya yang barunya banyaknya second. Nah, para pengguna mobil si Alphard ini yang bergeser tadi ke custom gitu, mereka lebih cenderung pakai velg yang apa sih sebetulnya? Ada dua tipe sih ya sebenarnya. Oke. Ada yang ke VIP sama yang ke JDM-JDM-an gitu ya. JDM. Ya. Singkatan dari apa tuh JDM saudara? Japan Domestic Market. Japan Domestic Market ya. Tapi kalau saya punya sendiri, Bandung Domestic Market. Ois. Ada 1 dan 2. Mas Robi juara nih. Ada Oke. Brio sama Innova waktu itu mobilnya seperti bahas Ya, ya. apa nih yang disebut Bandung? Domestic Market saya juga nggak tahu itu waktu itu dari otomotif yang bikin tag begitu ke saya. Gak gini. Bandung Otomotif Bandung Domestic Market. Bandung Domestic Market tuh lebih ke si style. Style mobilnya lebih ke style saya sih sebetulnya ya. Karena kan Oh jadi gini, Mas Robi pernah bikin satu desain ya mobil yang sudah di custom. Seorang melihat, dan Mas Robi mendapat julukan sebagai Bandung Domestic Market. Domestic Market. Oke. Dulu pakai mobil apa yang dinilai sebagai Bandung Domestic Market tuh? Ada Brio sama Innova ya. Innova. Oh, Brio yang atasnya pakai tule itu. Udah enggak ya mas? Oh, udah enggak. Ya. Buat Waktu itu ngangkut apa? sempat buat bawa barang-barang timbel. Oh ya, Mas Robi sendiri juga dia jualan nasi timbel ya. Iya. Kita tadi masih ngebahas masalah Bandung Domestic Market gitu kan ya. Apa namanya sudah beberapa kali menjadi Udah pernah 2 kali saya. 2 kali ya, yang Brio sama yang si Innova. ya. Oke. Nah Mas, kita tadi flashback nih ngomongin ke belakang bahwa Mas Robi kan sekarang pegangan mobilnya kan tinggal yang apa maksudnya yang masuk ke old school tuh yang CLK ya. Iya betul. Nah, CLK itu sebetulnya menurut pandangan Mas Robi modifnya baiknya kayak gimana sih? Atau pasti setiap orang berbeda gitu kan, setiap orang berbeda. Apakah misalkan yang tadi Mas Robi bilang sedikit melenceng nih kita ngomongin pindah agama? Ya, saya sih melenceng ya soalnya bosan sama Ya, si posisi tuner sekarang sendiri kan, ya. Posisi sekarang lagi pindah agama nih. Pindah agama udah lama mas pindah agama. Oh, udah lama ya, udah lama. Sebetulnya nggak masalah kan? Nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah ya sebetulnya. Cuman awal-awal sempat dikomplain juga. Nah, komplainnya itu apa sih sebetulnya yang dimasalahin gitu loh? Coba Iya, Mas Robi, yang pandangan dimasalin Mas sama Robi orang deh. kan, masa Mercy pakai velgnya si BMW sih gitu loh. Oke. Banyak banget yang ngomong gitu. Nah, terus? Cuman saya sendiri bosen ya. Berapa kali ngebangun Mercy ini pakemnya pakai Monty. Oke. 17, 19, tipis. Ya gitu-gitu aja gitu. Oke. Monoton jadinya ya. Monoton betul. Terus saya akhirnya awalnya saya dapat jadi pindah agama ini ada teman saya mau jual velg, harganya lumayan murah. Ya, tuner ya. Tuner, tapi tunernya si BMW. Oke. Haji yang saya pakai ini.
akhirnya saya ambil tadinya buat jual mas. Oke. Cuman pas dapat ternyata CLK saya udah 10 lubang. Ada 120, ada 112. Sudah dimodifikasi juga Ya. ya. Jadi berarti mau pakai pelek apapun aman nggak Bisa, masalah ya. Oke. betul. Bolongnya banyak ya. Banyak mas 10. Yang bikin bukan saya sih, ada teman saya juga Iya yang bikin. iya. Saya ngomongin bolong agak sedikit sensitif sih sebetulnya. Mas gak puasa ya? Puasa. Oh, puasa. Insya Allah saya puasa. Cuman yang ngomongin Bahas bola kan ya agak aneh gitu puasa. kalau ngomongin lubang memang agak ini nih. Tuh kan. Ini tim kreatif dari tadi udah dadah gitu kan. Oh, udah habis Ya, waktunya enggak, bukan. Enggak ada notnya ke sini gitu. Tapi tim kreatifnya udah dadah aja terus kan gitu. Enggak ngerti maunya apa gitu kan. Oke, Mas. Kalau berarti menurut Mas Robi sebetulnya masalah pindah agama itu nggak jadi masalah. Kalau saya sih sah-sah aja om. Sah. Oke. Bukan hanya dari velg ya. Saya juga ada beberapa. Mungkin nggak kalau semuanya gini? Mungkin nggak gini. Misalkan nih CLK gitu ya. Bempernya pakai Brio gitu. Aduh kalau itu mah enggak ya mas ya. Enggak segitu juga ya. Oh enggak ya. Oke. Jadi biar paham juga kan, Ya. biar paham juga. Tapi paham sih sebenarnya lu kami mah aingnya unggul tuh paham. Kalau pindah agama sih saya nggak di velg doang mas sebenarnya. Ya, oke. Saya berapa kali ngebangun Toyota, tapi ada beberapa partnya pakai part Honda. Oh, bisa ya Bisa. di apa tadi JDM ya? Ya sebenarnya itu kalau buat orang banyak yang nggak bisa terima. Tapi kalau buat saya selagi bagus-bagus aja nempel di mobilnya. Itu tuh yang nggak bisa terima teh kenapa? Dia bilang itu kan barang Honda. Dia bilang mas pakai di Toyota nggak bisa. Oh iya. Berarti itu pun berlaku sama mungkin ya di mobil Eropa juga ya, gitu. Ada ketidakrelaan ya, ada ketidakrelaan dianggapnya bahwa itu adalah bukan pasangannya gitu Iya ya. betul. Oke. Tapi sebenarnya sih nggak masalahnya selagi enak-enak aja dilihatnya. Yang penting pantas aja mungkin dilihatnya ya. Sebenarnya kalau di mobil Jepang sendiri pakai velg Eropa itu udah dari dulu udah banyak ya. Kayak di Kijang-Kijang pakai velg e-compre, Ya, pakai S. sekarang Grand Max juga banyak yang pakai mobil pakai pelek standarnya si Mercy ya. Iya, e-compre. Ya. Kalau nggak e-compre Iya. pakai yang Tenhawk, Iya. kalau nggak yang apa? Yang laba-laba tuh. Apa namanya? Yang yang bawaannya 210 tuh apa? 210 Tenhol. Tenol ya, Tenol yang ya banyak dipakai kan itu kan Ya. 16 kan ya di Grand Max itu. Oke, jadi intinya di obrolan ini bahwa sebetulnya pindah agama itu sah-sah saja. Kalau Berkaitan saya dengan sih sah-sah velg banget. ya. Asal cocok, asal enak dilihat. Kalau buat saya sih itu Nah, aja. perihal enak dilihat sama siapa Mas? Sama kita yang punya mobil. Sama yang punya mobil. Nggak usah mikirin orang Nggak usah lain mikirin kan? orang lain. Kita dulu Sama suka. dong, sama mobil saya juga. Tapi jangan yang TW ya. Mobil saya juga bagus. Velgnya harus ori. Oh, ori dong. Ori. Gila, ori banget itu. Keluaran lama Mas, mungkin orang melihat gue mobil TW itu keluaran lama sebetulnya kan. Lama banget. Mungkin udah punah sih sekarang udah nggak ada. Tapi kan bannya saya beli yang baru Mas, bukan beli yang second bannya. Banyak yang pakai pelek ori beli bannya second. Kalau saya mah kan kebalik Mas, saya beli pelek TW bannya ori, bannya baru. Ban baru saya mah. 100% baru Mas, beli dari toko. Orang kan padanya ada ban 20 nggak? Yang 20% lah. Apa itu tuh? Banyak Mas, banyak. Coba di ini satu aja keluarnya. Banyak sebetulnya banyak. Bang harus nanya dulu sama Om Adam, siapa yang suka beli ke Om Adam? Apalagi yang nganyuk-nganyuk itu deh. Saya punya pesan satu dong buat tenang Reci. Oke, nah ini Pesan juga saya satu, lampu jangan pakai depo ya. Nah, Mendingan ori standar. oke, Terbaik oke. itu mah Nah. daripada depo. Nah kita balik lagi nih, Balik balik lagi nih Mas, balik lagi ke masalah komunitas nih, yang memang kita sama-sama di member Neci 03 Bandung ya gitu loh. Ada beberapa masa-masa transisi nih Mas ya, dekadenya dulu 2007 apa ya, 2008 ke 2010 mungkin ya. Kayaknya belum deh ya. Belum ya? Sorry, 2012-an mungkin ya, 2013 ya. Sorry, 2013 ya. Mungkin 2011 ya. 2011 ya kalau saya nggak Neci itu salah. 2011 ya berdirinya, 2012 ya? 2012. Dekade 2012 ke 2020 sekarang. Itu kan kelihatan banget ya. Ya. Karena dulu memang 2012 itu mungkin yang paling baru di Mercy untuk tipe masih 2211 ya? 2012 sudah 212 ya? 212 mungkin, tapi waktu itu harga masih tinggi. Iya.
belum ada minat untuk jadikan komunitas gitu kan. Sorry bukan ada minat, mungkin waktu itu pengguna mobil 212 belum ada minat untuk bikin Bikin klub ya. gitu kan. Nah, dekade 2012 itu kan tuner lagi luar biasa tuh Mas. Ya kan? Ada beberapa brand kayak Brabus. Ya. Dulu pandangan Mas Robi, teman-teman penyuka mobil Mercy khususnya W210 lebih cenderung kemana sih? Ke Brabus kah? Ke Carlson kah? Brabus sama Carlson sama-sama Masih sama mendominasi ya? Berarti AMG kayak juga sih. AMG ya? AMG juga ya. Karena ada beberapa mobil punya teman-teman yang memang sudah tunernya Ya. dari gitu ya, ke AMG semua ya. Itu dekade 2012 ke 2000 sampai saya sampai 2018 masih. 2018. Sebetulnya kalau dilihat-lihat teman-teman pengguna W210 itu kalau Brabus pasti pakai Monty. Ya, enggak juga sih. Enggak, sorry. Monoblok. Iya, monoblok 3. Bukan yang 4 mungkin ya? Yang 5 yang kembang ya? Yang 5 yang kembang yang Om Boy pakai ya? Tunggu. Kalau 6 kan yang bintang tuh. Ya. 5 3, 4, 5 mungkin yang sering banyak dilihat ya. Kalau Carlson Carlson 1/6 ya biasanya Evo ya. Super 6 Evo yang dibeli sama temennya Mas Bukan, Robi. Oh, itu bukan. 2/6. 2/6. Oke. Ada yang ngaku-ngaku temennya Mas Robi waktu itu beli velg, padahal Mas Robi nggak kenal. Ngakunya anak Neci. Tapi masih anak Neci sampai sekarang juga sih. Oh iya. Udah jadi ustadz nih sekarang kalau nggak salah. Ya. Udah jadi ustadz sih. Tapi masih dipakai tuh si 22/6-nya masih dipakai sampai sekarang gitu. Nggak ada perubahan. Nah, dulu Carlson yang sering dipakai di 210 itu berarti 1/6 sama 2/6, 3/6 ya? 3/6 itu Banyak kan di 123 ya? kalau nggak salah cuma sampai 18 ya. Iya, banyak Jadi enggak juga. 19 nggak ada deh 3/6. Ya, 3/6 jarang. Tapi di 124 juga jarang dipakai si Carlson itu ya? Banyak. Oh, banyak juga ya? Oke. Nah, 210 berarti trennya di Carlson sama sebetulnya sama aja ya, Iya, balik lagi sama selera orang-orang sih, juga ya. sih ya gitu loh. Cuman waktu itu kalau 1/6 kan harganya oke. Masih tinggi. Bentuknya Dulu bagus. 2012 setahu Mas Robi masih di angka berapa tuh? Cerita Apa kan nih? teman-teman. 1/6 Evo saya sempat jual di kalau yang rata itu di 11 atau 12 juta gitu Masih ya. sama sekarang juga segitu ya. Sekitar itulah. Kalau yang belang orang masih Yang nyebutin belum belangnya. itu 17 ya. 8,5 10 itu 17-an biasanya. 17,5. Ring berapa itu Mas? 19. Nggak tahu ya kalau sekarang berapa. Udah jarang juga ya velgnya juga mungkin ya kalau sekarang ya. Ya banyak lah Mas lah. Oke. Itu velg ya, cerita 2010, 2000 sampai 2018. Iya. Nah, dari 2019 mungkin ya ke 2020 mungkin sudah banyak yang pakai TW ya. Karena kondisi sekarang, sebetulnya dari awal banyak yang pakai TW. Banyak ya? Banyak. Ya, mungkin. Cuman kan pelan-pelan beralih ke ori lah. Ya. TW itu berarti kenapa tuh orang pakai TW itu? Nggak tahu, saya ada teman saya tuh betah bener pakai TW. Padahal udah diapain tetap. Coba kalau menurut Mas gimana? Mobilnya biru? Iya sih, mobil gue sebenarnya. Iya. Ya kan, perekonomian lagi nggak bagus lah. Sering terjadi di kota-kota besar. Ya kalau nanti perekonomiannya naik lagi, ya Mas, tetap pakai TW aja lah. Padahal mending pakai Avantgarde 18 lebih keren, Mas. Itu tadi saya sih nunggu barangnya dari R20 aja lah, yang bisa buy moon gitu deh maksudnya teh. Ya, oke Mas. Jadi tadi sudah dibahas bahwa sebetulnya kita di acara Neci 03 TV ini memang tidak membahas masalah Mercy saja, semua kita bahas. Tergantung nanti dari narasumbernya, biar teman-teman juga bisa membuka wawasan, bisa membuka informasi berkaitan dengan hal-hal tentang otomotif. Gitu. Oke, Mas Robi, terima kasih waktunya. Sama-sama Mas. Oke teman-teman, jangan lupa, terima kasih untuk Mas Robi. Jangan lupa kita akan ketemu di podcast berikutnya. Buat teman-teman yang mau lihat R20 Garage ya, tinggal di like atau kemudian di follow. Jangan lupa juga follow IG-nya W210_Bandung. Dan jangan lupa juga like and subscribe Neci 03 TV Bandung. Sampai ketemu di acara podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.